Lelah, baru pulang sekolah, habis latihan pramuka, Praja Muda, Karana. Saat ini, baret pramuka ini yang ada di kepalaku. Tapi sebentar lagi, pasti akan kupakai baret yang lain, yaitu baret merah. Aku akan terus berlatih dengan keras, sebab aku percaya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Walau kadang ada beberapa orang yang meragukan tekadku. Mereka berkata, mimpiku terlalu besar. Namun kukatakan pada mereka, mimpi mereka yang terlalu kecil. Aku mau berlatih menggambar warteg dulu. Maksudnya, latihan psikotes menggambar kombinasi warteg. Sebab selain kemampuan fisik, seorang prajurit baik TNI maupun Polri juga dituntut memiliki daya intelektualitas yang baik. Sebab zaman semakin maju, dunia semakin berkembang dengan pesatnya. Untuk dapat mengimbanginya, menurut informasi yang kudengar, TNI Polri dituntut dapat mengikuti irama perkembangan zaman. Karena seiring perkembangan teknologi, masalah yang dihadapi dari pelaku kejahatan pun semakin canggih. Maka dari itu, tidak cukup bila hanya mengandalkan otot, namun intelijensi juga harus mengimbangi. Dan untuk masalah gambar warteg ini, aku sudah coba mencari-cari referensi dari teman maupun internet mengenai cara dan trik mengerjakannya. Dari hasil yang kudapat, katanya gambar warteg haruslah gambar yang bersifat positif, aktif, dan sesuai dengan karakter kita ataupun pekerjaan yang kita lamar. Dari situ aku berkesimpulan, kalau kita hendak melamar TNI ataupun Polri, maka minimal harus ada gambar yang berkenaan dengan aktivitas kita selama mempersiapkan diri mengikuti tes ataupun sesuatu yang berkenaan dengan TNI ataupun Polri. Memang katanya nggak harus gitu sih gambarnya, tapi kalau bisa, pasti nilainya plus. Untuk gambar warteg yang pertama, dari gambar awal yang cuma setitik ini, kira-kira teman mau gambar apa? Kalau aku, dari gambar setitik hitam ini, akan menggambar seseorang yang menang lomba lari. Gimana nih menurut teman-teman? Nah, memang sih untuk gambarnya simple, tapi yakin deh, yang dinilai pasti dari segi estetika dan makna gambar kita. Di sini aku akan menggambar seseorang yang menang lomba lari dan menangnya itu ditunjukkan dengan berhasil meninggalkan beberapa peserta lainnya di belakang. Yang artinya ini benar-benar meyakinkan bahwasanya si orang tersebut menang lomba lari dan mengalahkan beberapa orang lainnya atau beberapa peserta lainnya. Ini sih katanya efek psikologisnya bahwasanya kita memiliki mental seorang pejuang dan mental seorang pemenang. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, kita membuat tulisan finish dan kaki kita atau kaki orang yang menang tersebut benar-benar telah menginjak garis finish yang menyatakan bahwasanya sah orang tersebut telah menang lomba lari. Gimana nih menurut teman-teman? Oke, lanjut gambar warteg yang kedua. Untuk gambar yang kedua, saya akan menggambar seorang gadis manis yang sedang tersenyum manis. Jadi, dari garis lengkung kecil tadi, kubuat sebagai alis matanya. Karena yang kita gambar adalah seorang gadis, maka dari bentuk matanya pun harus menyesuaikan ya. Itu juga berlaku bagi teman-teman yang ingin menggambar apapun, harus disesuaikan. Karena ini seorang gadis, maka menurut saya matanya agak tipis untuk mendukung gambar saya.
Untuk dagu dan pipinya juga dibuat agak tirus, layaknya seorang gadis. Dan untuk tubuhnya juga dibuat sedemikian rupa agar tidak terlalu besar dan tidak kekar. Dan untuk mendukung gambar saya, pada leher si gadis saya tambahkan sebuah kalung berbentuk love. Dan juga akan saya tambahkan sebuah pita di rambut si gadis tersebut. Juga ditambahkan anting. Ya, jadilah seorang gadis manis tersenyum manis. Inilah gambar kedua saya. Dan yang ketiga, dari garis-garis ini, kubuat menjadi seseorang yang sedang berlari atau jogging melewati pepohonan. Di sini, garis-garis tersebut kubuat menjadi pohon. Dan perlu diperhatikan, gambar pohon ke arah kanan akan semakin membesar dan ke kiri semakin mengecil. Ini adalah sudut perspektif gambar yang bertujuan membuat gambar tampak lebih real dan rasional. Dan yang juga paling penting adalah orang yang berlari mengarah ke arah kanan atau ke arah pohon yang membesar. Katanya sih, ini menandakan kita seseorang yang optimis, punya impian besar, dan target di masa depan. Karena jelek kan kalau kita membuat orangnya ke arah pohon yang mengecil dan akhirnya jadi orang yang kita gambar akan terlihat membelakangi karena punggungnya yang jadi kelihatan. Kurang positif sih ya. Makanya gambar orangnya menghadap ke depan dan mengarah ke pohon yang paling besar. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar warteg yang keempat. Kali ini kita akan mulai menggambar dari titik kotak yang berwarna hitam. Kira-kira teman menggambar apa nih dari titik kotak yang berwarna hitam? Boleh share di komen ya, agar menambah referensi dari teman-teman semuanya. Dan untuk gambar yang keempat, dari kotak hitam ini, aku akan menggambar aktivitas warga yang sedang ronda malam. Kebayang gak sih teman-teman?
Pertama, saya menggambar rumah. Dari kotak hitam tersebut, saya jadikan jendelanya. Lalu saya menggambar pohon dan warga yang sedang ronda malam. Tak lupa, saya menggambar bulan sabit agar gambar saya mudah dipahami dan semakin rasional, menunjukkan bahwasannya saat itu sedang malam hari. Aktivitas ronda malam juga menunjukkan bahwasannya kita adalah orang yang peduli dengan lingkungan dan sesama, dan merupakan orang yang sigap dan siap sedia. Saya menggambar aktivitas warga yang sedang ronda malam, dan warga yang saya gambar menggunakan peci dan menggunakan sarung yang diselempangkan di badan serta memegang senter, layaknya aktivitas orang yang sedang ronda malam. Di sini, pohon dan bulan sabit menjadi gambar penambah yang membuat gambar keseluruhan saya untuk warteg nomor 4 menjadi lebih hidup. Selesai, gambar nomor 4, ronda malam. Untuk gambar yang kelima, saya akan membuat seekor buaya yang sedang menuju perairan. Oke, dua garis tersebut saya buat sebagai bagian dari ekornya. Lalu, saya menggambar tubuhnya. Diusahakan agar tubuh dan mulut buaya proporsional ya, dan mulut buayanya juga agar dibentuk sedemikian rupa, karena biasanya agak sulit menggambar untuk bagian mulutnya. Dan tentu saja, walaupun tidak 100% mirip, namun ini adalah gambar yang menunjukkan adalah kreasi dan ide kita terhadap suatu gambar acuan yang diberikan. Dan di sini, buaya yang menuju perairan adalah sesuatu yang sangat positif dan alami, dan bersifat aktif bergerak, dan sangat mudah dipahami. Selain menggambar buaya, pada warteg nomor 5 ini, saya juga bisa menggambar menjadi sebuah mobil tank yang berjalan menanjak menapaki bukit. Silahkan komen ya jika teman-teman ingin melihat saya menggambar tank tersebut. Oke, agar menambah rasionalnya, saya menambahkan beberapa gambar lain seperti kerang, ikan, agar terlihat lebih nyata dan real.
Dan untuk gambar warteg yang keenam, dari garis-garis ini saya akan menggambar sebuah mobil pickup yang sedang melaju kencang. Kira-kira teman-teman ada ide atau saran atau ada tanggapan mengenai kenapa saya menggambar mobil pickup yang melaju kencang? Kira-kira maknanya apa sih teman-teman? Kalau dari teman-teman sendiri? Mobil pickup yang sedang melaju kencang ini, kalau menurut saya, ini menunjukkan bahwasanya saya seseorang yang cepat, gesit, seperti seorang prajurit komando. Di sini untuk mendukung bahwasanya mobil ini atau mobil pickup ini sedang melaju kencang, maka roda atau bannya saya buat agak miring ke kanan, ke belakang maksud saya, agar menunjukkan bahwasanya mobil ini benar-benar sedang melaju kencang. Kemudian efek garis-garisnya menunjukkan bahwasanya mobil ini sangat laju. Tak lupa juga saya menggambar orang yang sedang mengendarai atau sebagai drivernya, agar gambar ini kelihatan benar-benar baik dan rapi. Sejauh ini sudah 6 gambar yang saya buat, dan rata-rata semua gambar menunjukkan kegiatan aktif, bergerak, dan positif. Untuk gambar yang ketujuh, dari titik-titik ini, saya akan menggambar bunga-bunga yang dihinggapi serangga. Titik-titik tersebut saya jadikan titik-titik lingkaran penuh, karena sebelumnya titik-titik tersebut bukan merupakan titik-titik lingkaran yang penuh. Kemudian saya mulai menggambar batangnya, lalu ditambahkan daun-daun pada batang bunga tersebut, atau pada tangkainya. Saya menambahkan beberapa bunga. Menurut saya, menunjukkan gambar bunga, saya merupakan pribadi yang sopan, santun, dan tenang, serta mencintai keindahan. Ini juga menunjukkan pribadi kita sebagai orang yang menggambarnya. Di situ sudah terlihat serangga yang sedang menghinggapi bunga-bunga. Untuk menggambar serangganya sangat simpel saja teman-teman ya. Pertama, tinggal tarik garis agak tebal, lalu buat sayapnya seperti menulis angka 3, lalu buat bulatan di ujung garis sebagai kepala serangga. Maka, jadilah bunga indah nan dihinggapi serangga. Serangga menunjukkan bahwasanya gambar itu aktif atau ada pola kehidupan di dalamnya. Artinya, kita memiliki sebuah rasional atau mencintai sebuah keseimbangan hidup. Kira-kira dari gambar nomor 7 ini, teman-teman bisa menggambar jadi apa ya? Silakan komen di bawah ya.
Dan kita lanjut ke gambar nomor 8. Ini adalah gambar yang paling saya suka. Kira-kira dari garis melengkung ini, teman-teman mau menggambar apa? Saya tebak, pasti ada yang akan menggambar pelangi. Kira-kira saya akan menggambar apa? Ada yang tahu? Ya, dari gambar ini, saya akan menggambar seorang prajurit yang sedang tersenyum. Dan garis melengkung yang di bagian atas, saya buat sebagai bagian atas dari topi seorang prajurit atau helm seorang prajurit. Tak lupa, saya buat sebuah bendera merah putih yang menunjukkan bahwasanya saya atau gambar tersebut merupakan seorang prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Saya membuat garis kontur wajahnya dan topi atau helmnya selaras atau seimbang. Jadi, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Dan bila teman-teman perhatikan, untuk dagu dan garis pipinya berbeda dengan garis manis yang tersenyum manis yang saya buat di gambar yang nomor 2 tadi. Di sini, sekalipun wajahnya agak kurus atau tirus namun tetap gagah dan memiliki rahang yang kokoh. Ini menunjukkan bahwasanya dia merupakan seorang pria yang gagah perkasa. Dan untuk tubuhnya juga saya buat agak lebar dan kekar. Tak lupa saya tambahkan pangkat di bagian bahunya sebagai layaknya seorang prajurit. Demikianlah gambar yang telah saya buat. Gambarnya telah selesai dan sangat gagah ya untuk gambar nomor 8 seorang prajurit komando. Oke, saya juga mendapatkan informasi bahwasanya setelah menggambar warteg, nantinya kita akan diminta menulis judul dari gambar yang kita buat, mulai dari berurutan gambar pertama sekali hingga gambar yang ke-8. Dan di sini saya menggambar berurutan. Namun bila teman-teman tidak ingin berurutan, tidak apa-apa. Namun saya lebih senang berurutan, menunjukkan sebuah keteraturan. Maka seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, gambar yang pertama adalah gambar menang lomba lari. Maka saya menulisnya gambar menang lomba lari. Dan yang kedua adalah gambar gadis manis tersenyum manis. Maka saya menulisnya gadis manis tersenyum manis. Dan gambar yang ketiga sedang berlari di antara pepohonan. Maka saya menulisnya dengan tulisan yang jelas sedang berlari di antara pepohonan. Dan gambar yang keempat singkat saja, ronda malam. Dan yang kelima, buaya sedang menuju perairan. Dan yang keenam, mobil pickup sedang melaju kencang. Dan yang ketujuh, serangga menghinggapi bunga-bunga. Biasanya setelah menuliskan ke-8 gambar tersebut, kita akan diminta menuliskan gambar yang paling mudah dan sulit, dan gambar yang paling disukai dan tidak disukai. Yang ke-8, gambar seorang prajurit yang sedang tersenyum. Kalau teman-teman
Ada nggak yang disukain dari gambar saya atau yang tidak disukai? Atau gambar yang menurut teman-teman paling mudah dan sulit? Silakan komen di bawah ya. Dan kalau menurut saya, gambar yang paling saya sukai adalah gambar nomor 8. Dan yang tidak saya sukai, gambar nomor 5. Nah, menurut teman-teman, gimana? Sependapat dengan saya? Silakan tulis di komen ya. Dan juga biasanya dalam tes psikotes ada disuruh untuk atau diminta untuk menggambar orang dan juga pohon. Saya akan belajar untuk menggambar kedua hal tersebut nanti ya. Silakan tulis di kolom komentar. Ini adalah gambar saya. Gimana menurut teman-teman? Terima kasih dan sampai jumpa. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya channel YouTube ini agar saya semakin semangat membuat konten-konten selanjutnya. Salam Casis.